Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional atau ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, membeberkan isi pembicaraannya dengan Presiden Jokowi ketika satu mobil di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Momen Presiden Jokowi dan AHY semobil itu terjadi saat meninjau progres pembangunan IKN akhir Februari lalu. Mas, kemarin satu mobil sama Pak Jokowi ada ngebahas apa aja, Mas? Oh, ya ini tadi masalah tadi. Putra sulung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY ini juga mengaku mendapat tugas khusus dari Jokowi. Tugas khusus yang utama dari Jokowi adalah AHY harus menuntaskan masalah mafia tanah. Keberadaan mafia tanah, kata AHY, harus diberantas sebab kerugiannya besar untuk masyarakat dan negara. Tugas khusus itu pun langsung menjadi pokok bahasan utama dalam agenda rapat praoperasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertahanan siang tadi. AHY juga yang optimis bahwa masalah ini dapat terselesaikan melalui penguatan sinergi dan kolaborasi antar lembaga, termasuk diantaranya melalui Satgas Anti Mafia Tanah. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN, saat ini saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan. Tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi, itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini yang terus kami kawal sehingga mudah-mudahan bisa dituntaskan segera. Begitu. Strateginya gimana? Kenapa? Pak, setelah melihat secara keseluruhan, Pak, pandangan Bapak sendiri seperti apa tentang IKN? Apakah akan berlanjut terus atau nanti mungkin ada mangkrak atau bagaimana, Pak? Dan strateginya seperti apa? Kita harus optimistis ya. Saya tahu ini suatu proyek yang besar, membutuhkan sumber daya yang juga tidak kecil, tetapi Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang tangguh. Kita harus bisa terus berinovasi, termasuk bagaimana menghadirkan investasi di dalam negeri. Karena ini penting, karena tidak mungkin kita sepenuhnya menggunakan APBN, karena memang prioritas keuangan negara itu juga harus memenuhi banyak hal, termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan hal-hal pembangunan lainnya. Tapi dengan investasi yang mengalir dengan baik ke Indonesia, baik dari dalam maupun luar negeri, dan ATR BPN juga punya peran yang sangat strategis untuk menghadirkan kepastian hukum terkait dengan lahan dan tata ruang agar para investor tadi punya rasa aman, rasa nyaman untuk menanam modal Indonesia dan artinya bisa tumbuhlah ekonomi kita. Selama berada di IKN bareng Jokowi, AHY melihat progres signifikan pembangunan di Nusantara. Kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP di IKN ditargetkan akan terbangun secara fisik pada tahun ini. Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari kurang lebih kami kemarin berada di IKN, saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan, bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan
upacara peringatan 17 Agustusan di IKN mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya.